Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatanovar. Di sini saya ingin memaparkan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dalam Informasi Bisnis. Nah, di sini saya ingin em, mengerjakan tugas akhir semester yang mana saya ingin menjelaskan PPT saya dengan judul e-commerce. Baik, di sini apa itu dari e-commerce. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu latar belakang e-commerce ini. Nah, di sini pada tahun 1969 ARPANET ini internet awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer dan riset. Jadi tujuannya ini adalah dia itu untuk eh, menciptakan sistem komunikasi yang tetap berfungsi meskipun sebagian jaringannya itu rusak. Nah, kemudian pada tahun awal 1990-an, nah pada saat itu internet kan masuk ke ranah publik. Pada saat itu internet juga mulai digunakan oleh masyarakat umum. Jadi perubahan ini menjadi titik awal revolusi digital karena memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan global. Nah, kemudian pada tahun 1994, pada saat itu terjadinya kelahiran e-commerce. Nah, ini salah satu eh, tonggak sejarah atau e-commerce pada saat itu ketika Pizza Hut menerima pesanan melalui website. Ini juga menandakan dimulainya transaksi bisnis secara online. Nah, pada saat itu di era sekarang e-commerce juga sebagai gaya hidup. Nah, saat ini e-commerce juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM pun bisa memanfaatkan e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatannya. Nah, jadi e-commerce ini juga salah satu berkembang seiring dengan kemajuan internet dan teknologi digital, serta juga menjadi pilar utama ekonomi digital modern. Nah, di sini kita masuk ke tujuan dan rumusan masalah. Di sini juga dijelaskan. Yang pertama, menganalisis konsep dan perkembangan e-commerce. Kemudian juga menjelaskan teknologi yang mendukung e-commerce. Kemudian juga dijelaskan menguraikan jenis-jenis e-commerce. Di sini juga disebut dengan mengkaji manfaat atau dampak serta tantangan e-commerce dalam bisnis modern. Jadi tujuannya ini menjadi dasar pembahasan atau lebih tepatnya eh, sistematis lah. Nah, kemudian pada pada bab ini dia juga menjelaskan pada bab ini dia juga menjelaskan jenis-jenis e-commerce berdasarkan pihak yang terlibat. Nah, di sini yang pertama itu ada B2C, Business to Customer. Nah, perusahaan juga menjual produk langsung ke konsumen. Tentunya kayak marketplace, seperti Tokopedia ataupun Shopee. Nah, kemudian di sini ada B2B atau business to business. Nah, transaksi antar perusahaan dengan volume yang besar
dan kerjasama jangka panjang, misalnya kayak distributor dengan pabrik. Kemudian ada disebut dengan C2C atau customer to customer. Nah, ini juga salah satu transaksi antara individu. Biasanya juga melalui platform perantara, misalnya kayak OLX. Nah, biasa tuh kalau orang-orang mau beli mobil kayak gitu, ataupun mau beli motor, ataupun seperti properti juga bisa. Nah, kemudian di sini juga C2B. C2B ini customer to business. Nah, jadi eh, konsumen itu juga menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan. Misalnya kayak influencer. Nah, influencer ini dia menawarkan jasanya ke promosi ini. Kemudian yang terakhir itu ada G2C atau disebut dengan government to customer. Ini juga layanan digital pemerintah kepada masyarakat. Misalnya kayak seperti pembayaran pajak ataupun pengurus dokumen online. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat e-commerce. Nah, jadi kalau manfaat e-commerce ini ada banyak deh nih. Yang pertama bisa dibilang bagi konsumen bisa berbelanja 24 jam tanpa batas waktu. Kemudian dia juga menghemat biaya dan tenaga. Kemudian dia juga mudah membandingkan harga. Kemudian juga salah satunya pilihan produknya itu lebih beragam. Nah, kalau misalnya bagi pelaku bisnis nih, dia juga jangkau pasarnya ini kan lebih luas. Kemudian kalau untuk biaya operasionalnya itu lebih rendah. Kemudian untuk data pelanggannya ini lebih mudah lah dianalisis. Kemudian distribusi dan promosinya ini lebih mudah lah, lebih efisien. Jadi manfaatnya juga eh, sebagai solusi bisnis dan di era bisa dibilang di era digital ini. Nah, kemudian kita masuk ke dampak ekonomi. Jadi dampak ekonomi ini dia juga mendorong pertumbuhan UMKM, juga bisa menciptakan lapangan kerja. Misalnya lebih mudah lah untuk mendapatkan kerja yang baru. Kemudian ini juga bisa meningkatkan daya saing produk lokal. Banyak sekarang contohnya kayak Brodo, produk lokal kita. Nah, kemudian kalau dalam bentuk dampak sosialnya ini eh, dia itu ada yang kalau nggak salah saya namanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, kemudian juga ketergantungan pada internet ataupun smartphone. Kemudian juga interaksinya juga terhadap konsumen dan produsen menjadi lebih interaktif lah. Ini juga e-commerce juga membawa dampak besar yang bersifat positif. Namun juga bisa memerlukan pengelolaan yang bijak. Nah, kemudian kita masuk ke tantangan e-commerce. Nah, di sini eh, ada yaitu tantangannya yang pertama yang saya ketahui keamanan dan penipuan online. Nah, ini banyak terjadi di sosial media. Misalnya kita mau beli barang kan, tapi pas kita sampai barang ini kayak nggak sesuai barangnya. Nah, kemudian juga kepercayaan konsumen. Adapun regulasi hukum yang belum sepenuhnya matang. Ini juga tantangan ini harus diatasi agar e-commerce ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, di sini juga kita menjelaskan tentang peran internet. Jadi internet ini juga salah satu tulang punggung e-commerce karena bisa memungkinkan akses pasar global. Dia juga mempromosikan digital, kemudian juga komunikasi yang lebih instan. Kemudian untuk transaksinya lebih real time.
Jadi tanpa internet ini juga e-commerce tidak dapat berjalan secara optimal. Misalnya kayak kayak sekarang yang kita alami seperti di Aceh ini kan internet juga sedang tidak membaik. Jaringan juga susah. Misalnya kalau untuk kita atasi. Nah, oke. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mobile commerce atau m-commerce. Nah, ini juga m-commerce ini adalah transaksi e-commerce melalui perangkat mobile seperti smartphone ataupun keunggulannya dia itu lebih, kalau menurut saya lebih praktis, dia juga lebih fleksibel, kemudian juga mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, dia juga contohnya kayak apa ya, didukung oleh sistem pembayaran. Misalnya kayak lebih mudah lah, misalnya kayak dari e-wallet ataupun dari m-banking ataupun bisa juga COD. Nah, oke. Jadi yang terakhir itu ada eh penutup. Jadi e-commerce ini juga merupakan wujud nyata perkembangan teknologi informasi yang sangat berpengaruh terhadap dunia. Bisa eh, dia juga keberhasilan e-commerce juga bergantung salah satunya yang paling utama itu adalah internet sebagai jalur utama, kemudian dukungan teknologi digital, kemudian yang terakhir itu keamanan sistem dan regulasi yang memadai. Jadi kesimpulannya, eh, kalau yang dapat saya pahami, e-commerce ini juga salah satu bentuk nyata dari perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara manusia melakukan aktivitas bisnis dan perdagangan. Dengan memanfaatkan internet, e-commerce ini memungkinkan proses jual beli barang dan jasa dilakukan secara cepat, mudah, dan tanpa batas ruang dan waktu. Jadi eh, perkembangan ini juga didukung oleh berbagai teknologi, misalnya sebagai website, aplikasi atau database, serta sistem pembayaran digital yang aman dan lebih efisien. Mungkin sekian presentasi dari PPT saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.